Dalam video ini, Anda akan melihat dan mulai menyadari siapakah the greatest of all time sebenarnya. Banyak yang mengira itu adalah Kobe. Banyak yang mengira itu adalah LeBron. Namun, setelah melihat video ini, mungkin kamu akan mengubah pikiranmu. Sudah banyak sebenarnya pemain-pemain atau bahkan orang random yang berkata ia lebih hebat dari MJ, seperti pria yang satu ini. Namun, banyak dari mereka yang berakhir justru dibully oleh MJ atau bahkan hanya ngomong doang dan tidak pernah benar-benar bertanding one-on-one dengan MJ. Namun suatu hari, pada tahun 1999, 1 tahun tepat setelah MJ memutuskan pensiunnya yang kedua, MJ bertanding one-on-one dengan seorang pemain yang baru saja masuk ke Bulls di ronde pertama NBA Draft. Beliau bernama Corey Benjamin. Sebelum kita mulai masuk lebih dalam ke pertandingan ini, mari kita tilik lebih dalam bagaimana kondisi fisik dan keadaan kedua pemain ini secara lebih detail. Mari kita bahas tentang Michael Jordan terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya bilang, pertandingan ini terjadi tepat 1 tahun setelah MJ pensiun. Bukan tepat setelah MJ pensiun, karena kalau terjadi tepat setelah MJ pensiun pada tahun 1998, mungkin MJ masih punya masa otot yang sama dan masih punya feel bermain dan menembak yang sama. Tentu, kita tahu bahwa MJ memiliki hobi bermain golf bersama teman-teman dekatnya dan para artis lainnya pada saat ia pensiun. Bayangkan saja, perbedaan jenis olahraga yang dilakukan MJ dari olahraga basket yang sangat mengandalkan fisik dan bahkan semua jenis otot beralih ke golf yang tidak menggunakan body contact sama sekali. Lalu kita beralih ke Corey Benjamin. Corey masuk ke NBA pada tahun 1998 di ronde pertama, urutan pick ke-28. Agak di urutan terakhir ronde pertama, namun tetap saja sebagai seorang rookie, Anda pasti punya stamina yang jauh lebih baik dan berapi-api dari seseorang yang sudah pensiun, bukan? Namun yang lebih mengejutkan lagi, Corey sudah merupakan bintang sejak ia bermain di SMA. Ia bermain bagi Fontana High School di Fontana, California. Dan pada saat musim seniornya, ia mencatatkan 27 points per game. Dan ia sudah sangat terkenal. Ia pun masuk ke dalam McDonald's All-American Team. Banyak orang yang membandingkan kehebatannya dengan Michael Jordan sendiri. Tepat sebelum ia masuk NBA, ia merupakan motor poin bagi kampusnya, yaitu Oregon State. Satu musim tepat sebelum masuk ke NBA, ia mencatatkan hampir 20 points per game setiap pertandingan. Ia pun memimpin timnya dalam hal mencetak poin. Hal ini sangat fenomenal, terutama bagi tim kampusnya, karena ia adalah motor terhebat sejak Gary Payton. Akhirnya Corey pun masuk ke NBA. Namun pada saat ia masuk, NBA sedang mengalami lockout yang menyebabkan musim 1998-1999 terpotong dan baru mulai pada Januari 1999. Belum sempat bermain satu pertandingan pun di NBA, Corey mengalami cedera ankle yang membuatnya menepi hingga akhir musim pertamanya. Setelah ia pulih dari cedera tersebut, Corey pun berlatih lagi dengan Bulls. Suatu ketika saat latihan, Corey berbincang dengan rekan setimnya, yaitu Randy Brown, yang juga pernah bermain bersama MJ. Benjamin berkata kepadanya bahwa ia bisa dengan mudah mengalahkan MJ dalam pertandingan one-on-one. Dan ya, mungkin karena Randy menganggap itu adalah lelucon dan menganggap Corey sebagai orang yang berhalusinasi, ia pun mulai bercerita kepada rekan-rekan setimnya tentang perkataan Corey. Dan tak lama, kabar ini pun sampai ke Michael Jordan sendiri. Hingga sampailah pada November 1999. Setelah Corey berlatih bersama Bulls, pada saat ia berjalan pulang, tiba-tiba ia melihat MJ berjalan ke tempat latihan Bulls. MJ pun yang mengenali Corey berkata kepadanya, "Hey, aku akan memberimu kesempatan." Yang artinya mengajaknya bermain one-on-one. Akhirnya pertandingan ini pun dimulai. Dan MJ pun langsung menghajar Corey dengan English layup-nya. Bahkan terlihat MJ melakukannya dengan santai dan tidak ada beban sama sekali. Lalu berlanjut ke check ball dan bola MJ.
MJ pun langsung menghajarnya dengan tembakan 3 angka. MJ pun sempat membuat beberapa pemain Bulls terlihat sangat serius melihat hal ini. Padahal jelas-jelas MJ santai-santai saja. Lagi-lagi MJ memasukkan tembakan 3 angka. Posisi selanjutnya, bahkan MJ memberitahu dia akan pergi kemana. Dia bilang dia akan pergi ke kanan. Dan you reach, I teach. Itulah kata-kata yang keluar tepat saat MJ menembak. Beberapa possession berikutnya, bahkan Corey yang masih berumur 21 tidak mampu menggerakkan badan MJ yang sudah pensiun saat post play, dan bola tersebut akhirnya dicuri oleh MJ. N1 MJ, N1. MJ memasukkan N1 dengan sedikit gerakan fake yang ia sering lakukan saat bermain di NBA. Setelah hal ini, bahkan Metta World Peace yang masih muda dan Elton Brand pun sudah sangat bengong melihat skor 7-0. Bahkan di tengah-tengah pertandingan ini, MJ sempat men-trash talk Corey. Yang artinya adalah nama dan prestasi MJ terpampang di segala tempat di fasilitas latihan Chicago Bulls. Dan sampailah ke posisi terakhir, di mana MJ sudah mencetak 10 poin dan hanya butuh 1 poin lagi untuk selesai. Ya, MJ melakukan drive dan sedikit membuat Corey terkocak dan akhirnya MJ pun menang. Pertandingan ini pun menjadi booming di sosial media. Bahkan Skip Bayless yang saat itu merupakan penulis Chicago Tribune menyempatkan diri untuk menulis kisah pertandingan ini. Pada saat Corey diinterview lama setelah pertandingan ini, Corey berkata bahwa skor pertandingan itu adalah 11-9, yang berarti ia memberikan perlawanan kepada MJ. Namun teman-temannya yang melihat pertandingan ini berkata bahwa skornya bahkan tidak dekat sama sekali. Ada yang bilang 11-2, 11-1, bahkan 11-0. Bahkan saat diinterview pun, MJ berkata bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang mudah. Ia hanya mencoba untuk mengeluarkan keringat dan berolahraga sedikit saja dalam hal ini. Dan selesailah kisah gila ini. Apakah pikiran Anda sudah berganti mengenai siapakah the greatest of all time? Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.